Oke, kita mulai kuliah kita termodinamika fundamental di program S2 Teknik Kimia, Departemen Teknik Kimia, Universitas Gadjah Mada. Nama saya ini Wahyudi Budi Setiawan, akan mengajar mata kuliah ini nanti bersama Pak Agus Prasetya. Karena kita belum bisa melakukan pembelajaran di kelas, ya kita terpaksa pakai metode ini daring ya. Nah ini saya coba buat videonya, mudah-mudahan bisa mensubstitusi kuliah kita yang normal. Jadi judulnya adalah termodinamika fundamental. Dosennya ada dua tadi seperti saya sebutkan, saya sendiri Wahyudi Budi Setiawan dan Pak Agus Prasetya. Saya akan mengenalkan diri, Pak Agus biar nanti mengenalkan diri sendiri kalau sudah gilirannya Pak Agus yang ngajar. Nama Wahyudi Budi Setiawan, lahir Yogyakarta, tanggal lahir 17 September 1953, alamat Jalan Nusa nomor 6, Perung Jangkang, Nogotirto, Yogyakarta 55292. Ini sekitar Jogja Barat. Ini kita lewat Jalan Godean itu. Barat sebelum sampai Ring Road itu ada belokan ke utara. Ini foto saya belum bisa bertatap muka. Foto saya. Ini foto saya yang lebih formal beberapa tahun yang lalu. Kemudian info singkat mengenai pendidikan. SD, saya lulus di SD Netral Yogyakarta, lulus 65 tahun 1965, udah lama banget. SMP Negeri 3 Yogyakarta, lulus 1968. SMA Negeri 4 Yogyakarta, lulus 1971. S1 Teknik Kimia Universitas Gadjah Mada, lulus 1979. S2 Teknik Kimia Universitas Gadjah Mada, lulus 1983. S3 Chemical Engineering, Teknik Kimia maksudnya bahasa Inggris. Chemical Engineering, Louisiana State University, Universitas Negeri Louisiana di kotanya Baton Rouge, negara bagiannya Louisiana, itu dekat Sungai Mississippi ya. Jadi kalau rumah saya itu dulu waktu kuliah dengan Sungai Mississippi dekat sekali, hanya mungkin 1 kilometer. Negaranya adalah Amerika Serikat. Lulus tahun 1988, itu lama sekali. Mungkin saudara bertanya, saya S1 S2 di Teknik Kimia UGM, terus S3-nya di Amerika Serikat. Kira-kira bekal kita dari S1 dan S2 cukup enggak untuk kuliah di Amerika? Ketinggalan enggak? Kalau pengalaman saya sih tidak ya, jadi cukup sekali. Jadi saya ingin berikan suatu keyakinan bahwa kalau saudara belajar sungguh-sungguh di UGM ini, apa yang Anda peroleh tidak akan kalah dengan apa yang Anda peroleh jika Anda kuliah di universitas terbaik di dunia manapun ya. Asal saudara belajar dengan serius. Pekerjaan tahun 79 saya lulus, terus jadi dosen tidak tetap Departemen Teknik Kimia UGM. Kemudian tahun 1980 diangkat menjadi calon dosen tetap dulu di Departemen Teknik Kimia UGM. Ini dulu kalau mau jadi dosen harus ada jadi calon dosen dulu, dievaluasi bagus nggak atau memenuhi syarat nggak kerjanya nanti. Kalau enggak ya tidak diteruskan, kalau dia dianggap memenuhi syarat ya diteruskan. Nah, setahun itu. Lalu setelah dievaluasi setahun, saya
nyatakan bisa diangkat. Terus saya menjadi dosen tetap tahun 1981 di Departemen Teknik Kimia UGM. Kemudian tahun 2003 diangkat menjadi guru besar di Departemen Teknik Kimia UGM. Sampai sekarang ya. Yang lainnya saya kira tidak usah cerita macam-macam. Nah, sekedar perkenalan tadi. Sekarang kita masuk ke dunia termodinamikanya. Saya minta tinta dulu, hitam saja. Oke, jadi nama formal dari kuliah kita adalah termodinamika fundamental. Artinya bahasa termodinamik yang berfokus pada konsep-konsep fundamentalnya. Nah, topik kita akan bahas review singkat ya. Saya sudah dapat nih di S1-nya, tapi saya ulang sebentar supaya segar kembali. Review on classical thermodynamics. Classical thermodynamics. Atau review atas termodinamika klasik. Lalu yang kedua kita bahas konsep termodinamika klasik tadi untuk menganalisis kesetimbangan fasa, phase equilibria, atau sering kita terjemahkan sebagai kesetimbangan ya. Fasa. Misalnya kesetimbangan fasa uap cair, cair-cair, padat cair, dan seterusnya. Yang ketiga, kita akan aplikasikan konsep termodinamika klasik itu pada termodinamika yang lebih advance, yaitu statistical thermodynamics. Tapi saya tidak yakin ini ada waktunya ya. Ini kalau ada waktu saja nanti. Lalu yang keempat itu adalah special topic untuk aplikasi dari saya keliru satu, lupa terlewat satu. Ini bukan yang ketiga. Kita pakai juga untuk kesetimbangan kimia ya. Jadi chemical, yang ketiga adalah chemical equilibrium atau equilibria. Equilibria itu jamak dari equilibrium. Jadi kesetimbangan kimia. Lalu baru tadi statistical thermodynamics, atau kita sebut dulu aplikasi dari 1, 2, 3 ini special topic. Tahap nanti
kasus-kasus khusus untuk 1, 2, 3 itu. Yang terakhir, jika ada waktu kita akan bahas statistical tapi ini saya nggak yakin karena biasanya nggak atau banyak singkat sekali. Bahkan ini karena minggu kuliahnya dikurangi, biasanya 14 minggu sekarang menjadi hanya 10 minggu. Saya tidak yakin ini bisa 05, itu sempat saya diskusikan nanti. Oke. Saya hapus dulu, ini ada kotor. Jadi ada 4 topik. Nah, sebelum saya mulai dengan teori itu, kita akan bahas mengenai zaman termodinamika. Yang pertama, zaman sebelum Van der Waals. Dan kedua adalah kontribusi Van der Waals. Yang ketiga adalah zaman sesudah Van der Waals. Ini ada satu versi yang mengatakan demikian ya. Nah, sebelum Van der Waals ini orang bicara mengenai classical thermodynamics. Atau termodinamika klasik. Apa itu maksudnya? Dianggap bahwa bahan adalah medium kontinu. Jadi misalnya air itu adalah suatu medium yang isinya itu ya dari pojok ujung kiri, ujung kanan, atas, bawah itu semuanya adalah zat yang namanya H2O atau air ya, atau water bahasa Inggrisnya. Itu adalah pendekatan klasik. Jadi tidak ada suatu medium yang memenuhi ruang yang dipakai benda itu. Itu adalah termodinamika klasik. Lalu Van der Waals mulai berpikir bahwa bahan ini sebenarnya bukan medium kontinu tadi, tapi isinya adalah molekul-molekul dan ion-ion mungkin ya. Jadi apa? Sebenarnya ensemble apa itu? Pertunjukan musik. Kalau dari orkestra itu ada sejumlah main musik bersama-sama, itu ensemble ya. Ada main biola, main piano, ada main cello dan sebagainya. Mainkan dengan bagus bersama-sama. Yang kita dengar itu adalah lagunya ya. Jadi yang kita dengar itu ensemble-nya itu. Nah, sifat yang kita amati itu adalah sifat makro, gabungan dari masing-masing instrumen tadi, sifat masing-masing molekul tadi. Itu adalah pemikiran Van der Waals. Jadi menjembatani antara pemikiran klasik bahwa bahan adalah medium kontinu ke pemikiran baru, yaitu bahwa bahan adalah ensemble dari unit-unit kecil. Atau kita sebut saja ini Van der Waals ini bahan adalah ensemble
dari partikel-partikel mikro ya, partikel-partikel mikroskopik. Ya, bisa molekul, ion, dan sebagainya ya. Jadi ada butir molekul oksigen, ada udara ini, ada molekul oksigen, molekul nitrogen, perbandingan 1:4, lalu diantaranya ada ruang kosong. Nah, molekul-molekul itu bergerak dengan cepat, saling bertumbukan, menumpuk dinding dan sebagainya. Nah, tumpukan di dinding itu kita rasa sebagai tekanan gas. Itu adalah pendekatan termodinamika statistik. Itu adalah zaman sesudah Van der Waals. Nah, yang kita pelajari terutama yang mana? Yang ini zaman sebelum yang klasik ini aja. Karena yang termodinamika yang statistis itu hanya baru hanya sedikit bisa diaplikasikan di industri, baru dalam tahap pengembangan ya. Sehingga universitas terkenal di dunia pun kebanyakan masih hanya memfokuskan pada termodinamika klasik. Nah, kalau tertarik baru belajar mengenai termodinamika statistis. Nah, kita di UGM S1 klasik, termodinamika klasik, S2 termodinamika klasik dengan komputasi maju, dengan sedikit analisis statistika termodinamik. Nah, S3 nanti kita akan coba berikan, kalau yang berminat itu mau belajar termodinamika statistis, bisa. Kemudian ada istilah termodinamika modern. Apa itu termodinamika modern? Termodinamika modern adalah termodinamika klasik yang diperkuat ya, diperkuat dengan komputasi maju. Kita sudah punya komputer yang makin canggih dan makin murah, sekarang makin terjangkau. Jadi hitung-hitungan yang dulu tidak layak untuk dilakukan, karena mungkin butuh 10 tahun mungkin. Nah, sekarang dengan komputer itu menjadi layak untuk dilakukan. Sehingga berkembang termodinamika klasik dengan komputasi maju, itu sering disebut dengan termodinamika modern. Tapi basisnya tetap termodinamika klasik. Nah, ini aplikasi termodinamika juga terus menjadi jauh lebih luas dan lebih aplikatif ya, karena kemampuan komputasinya yang sangat maju. Jadi dulu persamaan-persamaan yang tidak layak untuk dilaksanakan dipakai di industri, dihitung, tidak dipakai untuk menghitung karena terlalu lama, karena terlalu rumit, terlalu banyak hitungan. Nah, sekarang menjadi layak ya. Dulu tidak feasible untuk dipakai, sekarang menjadi feasible. Nah, itu adalah termodinamika modern. Tapi konsepnya sekali lagi tetap termodinamika klasik. Ini perkembangan zaman termodinamika. Lalu objek kajian termodinamika. Ini ada dua bidang yang pertama adalah mengenai kuantitas energi.
Kita tahu setiap proses itu melibatkan energi ya. Menguap butuh panas, ya, energi panas. Mengembun mengeluarkan panas dan seterusnya. Jadi orang bisa mendorong terjadinya proses dengan memainkan energinya. Jadi kalau ingin air ini berubah menjadi steam, uap air, itu berarti harus menguap. Maka apa? Karena tahu kalau menguap itu membutuhkan panas, maka kita tambahkan panas ke dalam sistem itu. Alatnya namanya apa? Boiler ya. Jadi air masuk boiler, tambahi panas, jadi steam. Nah, steam bisa untuk macam-macam, penggerak dan sebagainya, untuk proses kimia dan seterusnya. Lalu yang pertama dipelajari adalah mengenai kuantitas energi. Nah, yang kedua bahasanya mengenai bukan kuantitasnya lagi, tapi mengenai kualitas energi ya. Yang B adalah kualitas energi. Gambarannya misalnya kalau kita uang itu ya, kekayaan ya. Kita punya kekayaan. Ada dalam bentuk cash, dalam bentuk tabungan ya, di ATM itu yang setiap saat bisa kita ambil. Misalnya kita punya uang 1 juta, nah kita punya kuantitas kita 1 juta. Lalu saya atau 2 juta lah, kita punya 2 juta misalnya, 2 juta. Itu adalah kuantitas uang kita. Kemudian kita beli kacamata misalnya, kacamata 1,5 juta. Jadi sekarang uang kita tinggal 500 juta, 500.000 ya, setengah juta. Dan yang 1,5 juta berubah menjadi kacamata yang harganya 1,5 juta. Kuantitas energi kita, kuantitas kekayaan kita tetap nggak? Tetap 2 juta ya. Tapi sudah beda, yang tadinya 2 juta cash atau siap pakai, sekarang jadi yang siap pakai hanya tinggal setengah juta, dan yang 1,5 juta berupa kacamata tadi. Nah, ini sudah terjadi proses penurunan kualitas kekayaan kita. Kenapa? Pada waktu kita membeli kacamata yang 1,5 juta tadi, sudah terjadi proses yang kita sebut irreversible, tidak dapat balik. Kalau kita mau beli kacamata 1,5 juta tadi, bisa. Tapi kalau kita ingin menjual kacamata ini suatu saat, untuk ingin dapat kembali 1,5 juta, bisa nggak? Ya nggak mungkin. Kalau kita kacamata kita ini kita butuh uang, mau beli sesuatu, kacamata kita jual 1,5 juta, laku nggak? Ya kira-kira nggak laku. Sulit, laku 500.000 aja udah untung itu. Mau nggak ada yang beli kacamata yang udah bekas ya. Jadi dalam proses itu terjadi penurunan kualitas energi. Jadi prosesnya menjadi irreversible, tidak dapat balik. Tapi kalau dari uang kita belikan emas, nah setiap saat kita bisa jual lagi emas itu jadi uang lagi. Nah itu proses yang reversible, dapat balik ya. Nah, kapan dapat balik ini? Atau kenapa tidak dapat balik? Dari uang untuk di kacamata itu kok tidak dapat balik, kenapa? Karena terjadi penurunan kualitas energi. Jadi dalam waktu beli kacamata kita sudah menurunkan kualitas kekayaan kita. Jadi uang cash itu lebih berkualitas dalam pandangan kekayaan dari kacamata saya tadi. Meskipun dalam penggunaan kacamata itu penting, saya tidak bisa bekerja kalau tidak punya kacamata misalnya. Tapi kalau dari kualitas kekayaan kita, terjadi penurunan kualitas energi, terjadi irreversibilitas, proses tidak dapat balik. Misalnya saya mau beli bakso, terus harganya paling berapa bakso? Jauh lebih murah daripada kacamata saya. Tapi kalau Pak tukang bakso, saya beli bakso terus saya bayar dengan kacamata saya yang harganya lebih mahal itu, mau nggak? Kira-kira nggak mau. Nah, ini adalah proses yang
irreversible. Jadi untuk bisa menganalisis proses-proses yang irreversibilitas proses, itu kita butuh ilmu mengenai kualitas energi. Nah, cenderungnya mudah mana? Proses yang menurunkan energi atau proses yang tidak menurunkan kualitas energi. Ya, lebih mudah yang menurunkan kualitas energi. Jadi kalau kita beli kacamata itu mudah sekali, dari 1,5 juta menjadi kacamata 1,5 juta itu mudah sekali. Karena kekayaan kita yang 1,5 juta itu jauh lebih rendah kualitasnya daripada kalau kita uang cash 1,5 juta. Jadi kecenderungan proses itu berubah dari kondisi kualitas energi lebih tinggi ke kualitas energi yang lebih rendah. Itu adalah ilmu mengenai kualitas energi. Nah, dengan menganalisis kualitas energi, kita bisa meramal kecenderungan proses-proses. Ya, jadi nah ini penting sekali kualitas energi itu. Kita bisa meramal kecenderungan proses-proses. Kalau dalam proses itu terjadi penurunan kualitas energi, maka proses itu akan mudah. Kalau itu terjadi kenaikan kualitas energi, kita harus berkorban banyak itu. Dan hasilnya nanti kita harus mengorbankan kualitas energi benda lain untuk mengatur energi, kualitas energi dari benda yang sedang kita tinjau tadi. Tapi itu akan kita bahas nanti. Yang penting kita adalah sadar bahwa ada dua atribut energi, yaitu kuantitas energi mengenai jumlah ini ya. Ini ya, kalau ini kualitas dan ya jelas mengenai kualitas. Lalu dalam kajian termodinamika kita kenal ada sistem, ada lingkungan, tapi kita kualitas tunjukkan dulu bahwa energi ya. Sebentar, saya cari penghapus dulu. Gak macet. Oke. Energi mempunyai berbagai bentuk atau wujud ya. Bentuk ya, lebih abstrak bentuknya. Yang pertama misalnya energi panas, energi mekanis. Energi mekanis itu ada dua, yaitu energi potensial dan energi kinetis. Dan kita kenal energi listrik. Kita kenal energi kimia. Ya. Ada. Energi nuklir. Energi permukaan dan lain-lain. Dan lain-lain ya. Energi dari yang satu pindah ke dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain bisa pindah. Cuman terjadi penurunan kualitas ya. Misalnya panas dengan mekanis lebih berkualitas mana? Lebih berkualitas energi mekanis ya. Jadi mengubah panas menjadi mekanis itu sulit. Energi mekanis atau mekanis berkualitas lebih tinggi dari energi panas misalnya.
mengubah dari mekanis ke panas. Mekanis itu lebih tinggi kualitasnya. Maka sulit mengubah energi panas menjadi energi mekanis. Sulit ya. Yang bisa pertama kali siapa? James Watt ya. Dalam mesin uap. Siapa perempuannya? James Watt. Ini ahli termodinamika. Itu bisa menemukan mesin uap mengubah energi panas menjadi energi mekanis. Dan ini mempunyai pengaruh besar pada kehidupan manusia, revolusi industri. Jadi yang tadinya pekerjaan-pekerjaan yang energinya dengan manusia atau hewan bisa diganti dengan mesin. Bisa diganti dengan mesin uap tadi. Orang dulu jalan kaki atau naik kuda, sekarang diganti kereta api dengan tenaga uap. Ini mengakibatkan revolusi industri ya. Tenaga manusia, hewan bisa diganti dengan tenaga mesin dengan energi dari panas tadi. Jadi penting sekali mengubah panas menjadi mekanis. Jadi termodinamika awal itu memang berfokus pada bagaimana mengubah energi panas menjadi energi mekanis. Karena itu tahu sulit, itu kualitasnya lebih tinggi. Nah, akibat dari revolusi industri kita tahu sangat besar bagi peradaban manusia. Bangsa barat menjadi jauh lebih maju daripada bangsa-bangsa timur. Akibatnya bangsa barat bisa menjajah bangsa timur sampai ratusan tahun ya. Kalah semua. Dulu berabad-abad peradaban barat lebih kuat dari peradaban timur, sehingga hampir semua negara di dunia timur itu, Indonesia, India, dan lain-lain itu, Afrika juga, negara Afrika semuanya dijajah atau dikuasai oleh negara-negara barat, termasuk Amerika Latin ya. Nah, sekarang sudah terjadi tidak seperti lagi, karena timur juga sudah mulai belajar mengenai ilmu-ilmu yang semacam ini. Jadi termodinamika awal itu fokusnya bagaimana mengubah energi panas menjadi mekanik. Yang berhasil adalah James Watt dengan mesin uapnya. Jadi ini adalah bahasan mengenai kuantitas dan kualitas energi. Sebagai contoh, kita lihat PLTU. Pusat listrik tenaga uap. Di mana? Misalnya di Suralaya, ada di Banten itu. Bisa juga di Paiton di Jawa Timur sana. Itu mengubah apa? Energi kimia yang terkandung dalam batu bara atau mungkin minyak ya, atau kayu bisa juga, menjadi energi listrik. Itu jalannya jauh nggak? Oh, cukup jauh ya. Ini energi kimia. Ini ada fuel ya, bahan bakar. Yang murah sekarang batu bara. Kalau sekarang buat PLTU dari minyak jelas sudah rugi. Gas ya sudah mepet, sudah mau rugi juga. Nah, kalau cerdas itu kita harus buat PLTU dengan basis energi bukan minyak atau gas, tapi paling enggak batu bara, atau kalau bisa dan biomasa di sampah dan sebagainya itu. Tapi masih belum. Sekarang masih batu bara. Nah, cuman ironinya Indonesia itu beli PLTU yang relatif masih baru itu juga banyak yang masih pakai
minyak dan gas. Nah, itu kan sebenarnya rugi sekali. Memang praktis ya. Jadi fuel itu adalah energi apa? Energi kimia. Ubah menjadi energi panas, alatnya apa namanya? Furnace ya. Ini menjadi apa? Panas. Panas diubah untuk menjadi energi steam ya. Steam itu energi mekanis ya. Ini alatnya apa? Panas menjadi steam itu adalah boiler. Dan steam itu menggerakkan turbin. Menghasilkan energi apa? Mekanis. Kemudian energi mekanis ini dipakai untuk mutar generator. Generator listrik. Muncul apa? Energi listrik. Lalu ini transmisi ke rumah-rumah ya, atau ke industri. Nah, sayangnya di sini ada losses, ya, kehilangan ini. Kehilangan energi. Di boiler juga ada losses energi. Di turbin ada juga losses energi, kehilangan. Di generator listrik juga ada losses. Jadi yang dari listrik itu sedikit. Berapa persen? Kalau misalnya dari 100% energi kimia yang berhasil terbawa ke industri listrik itu berapa persen? Angkanya berapa? Ya mungkin sekitar, ada yang bisa tahu kira-kira berapa? Hanya sekitar 25-30% ya. Jadi ini lossesnya banyak ini. Ini contoh PLTU. Lalu masih ada listrik dibawa dengan transmisi kabel-kabel itu jarak jauh itu ke rumah-rumah. Ada losses lagi itu. Kalau kata teman-teman teknik elektro, yang losses di transmisi itu masih sekitar 40%, tinggi sekali. Hilang sebagai apa? Losses di energi. Kalau energi hilang di kawat, kalau pelajaran fisika sama dengan apa? I kuadrat R atau VI. B sama dengan I kuadrat R atau VI. Jadi rumusnya tadi apa? I kuadrat R. Jadi yang menyebabkan losses itu arus yang lewat kapat itu. Pangkatnya 2, I kuadrat. Jadi apa yang berpangkat 2? Arusnya 2 kali, lossesnya 4 kali ya. Maka diharapkan transmisi kita itu dengan arus yang sekecil mungkin. Nah, kalau agar arusnya kecil tapi energinya harus sama, gimana? VI itu energi, itu harus sama, tapi I-nya harus kecil. Berarti apa? V-nya harus besar. Jadi kita harus pakai tegangan tinggi. Jadi kalau transfer listrik dari jarak jauh agar supaya kehilangannya sedikit, maka dipakai transmisi jarak jauh yang tegangan tinggi, atau istilahnya SUTET itu ya. Apa singkatannya? Tapi TET-nya itu adalah SUTET, itu TET itu tegangan ekstra tinggi. TET, tegangan ekstra tinggi, itu sekitar mungkin 450.000 volt ya. Bayangkan, kita 220 volt di rumah-rumah kita. Tapi di perjalanan itu sempat dibawa ke ribuan volt. Tapi ini menghemat apa ini, dari I-nya kecil sehingga lossesnya kecil. Cuman bahaya sekali ini kita pakai ribuan volt itu ya.
Maka hati-hati sekali di jaringan yang sutet ini. Karena ini kalau tegangan segini itu kalau orang ada konslet, orang di situ jelas sudah mati lebih dari di sambal petir gitu. Oke. Jadi ini gambaran mengenai energi. Lalu sedikit mengenai kualitas energi. Ini kuantitas ya. Jadi energi kimia pindah ada losses. Jadi yang jadi listrik berapa? Ini adalah perhitungan kuantitas energi. Jadi kualitas energi juga bermanfaat untuk analisis kecenderungan proses-proses. Jadi kalau ada kualitas tinggi, berubah menjadi energi kualitas rendah. Nah, ini prosesnya mudah ini. Spontan berjalan dengan sendirinya. Energi panas itu energi mekanis menjadi panas, itu gesekan. Nah, itu mudah sekali. Kalau kita minimalkan gesekan. Tapi kalau energi kualitas rendah dibawa ke energi kualitas tinggi ini sulit ya. Jadi alam semesta itu menuju ke kualitas energi yang lebih rendah. Kalau sudah rendah sekali ya sudah tidak bisa apa-apa manusia nanti. Jadi kita harus menghemat energi, kualitas energi. Kalau energi itu tidak habis, sebenarnya tidak ada krisis energi. Yang ada itu sebenarnya krisis kualitas energi ya. Kamu ada hukum kekalahan energi kok. Jadi jumlah energi itu tidak berkurang, yang berkurang adalah kualitas energinya. Jadi bukan krisis energi tapi krisis kualitas energi. Istilah yang lebih tepat ya. Ini adalah pengantar. Oke, kita tambah sedikit saja. Dalam sains ada 2 jenis besaran. Ini yang pertama besaran ekstensif. Ini menyatakan jumlah atau kuantitas. Misalnya apa? Massa, volume, dan lain-lain ya. Energi misalnya, dan lain-lain. Yang kedua, besaran intensif. Ini menyatakan kualitas. Misalnya suhu, konsentrasi, rapat massa, jadi ekstensif misalnya air 5 kg dicampur dengan air 3 kg menjadi berapa? 8 kg. Itu adalah mengenai besaran ekstensif. Tapi kalau kita bicara besaran intensif, tidak bisa dijumlah. Misalnya air 60 derajat Celcius dicampur dengan air 40 derajat Celcius, apakah menjadi air 100 derajat Celcius? Ya, jawabannya tidak. Jadi yang intensif itu tidak bisa dijumlahkan. Kalau yang ekstensif itu bisa dijumlahkan.
massa. Jadi kalau suhu air 60 derajat Celcius dengan air 40 derajat Celcius dicampur, suhunya tidak menjadi 100. Lalu kita bicara peranan termodinamika di teknik kimia. Kita bicara alat berpikir teknik kimia itu sering disebut dengan chemical engineering tools. Siapa? Kita harus ingat neraca massa atau hukum kekalahan massa atau material balance. Yang kedua apa? Neraca energi, hukum kekalahan energi. Lalu yang ketiga, tools, yang ketiga alat berpikir teknik kimia yang ketiga adalah kesetimbangan. Ada dua, yaitu yang kesetimbangan fasa, ketika akan kita pelajari, dan ada kesetimbangan kimia. Lalu yang keempat adalah proses-proses kecepatan. Ada dua bidang, di bidang fisis, itu disebut transport fenomena. Dan di bidang kimiawi, itu disebut dengan kinetika kimia. Di pelajaran-pelajaran teknik kimia isinya ini sebenarnya. Lalu yang kelima adalah ekonomi. Yang keenam adalah humanity atau humanitas. Ini adalah alat berpikir teknik kimia. Nah, termo berperan di mana? Rasa energi, jelas kita butuh termo. Di mana saja nih termo berperan? Di sini. Di rasa energi itu kita bahas bisa membantu termo. Kesetimbangan fasa, termo bisa membantu. Kesetimbangan kimia, termo teorinya. Nah, kalau di proses kecepatan itu meskipun tidak langsung termo, tapi termo itu menunjang. Kenapa? Karena proses kecepatan itu driving force-nya adalah fugasitas. Ya. Nah, itu juga dipelajari di termo. Jadi ini di sini ini dikatakan tidak langsung membantu. Termo membantu tidak langsung. Jadi kita sangat berperan dalam analisis teknik kimia di berbagai tempat ini. Oke, kita akhiri dulu video 1 supaya tidak terlalu panjang. Terima kasih.